Ya, kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Di sini kita bicara dulu tentang larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut. Itu dia. Sedangkan sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisis yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tetapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4. Pertama, kenaikan titik didih delta Tb, penurunan titik beku delta Tf, penurunan tekanan uap delta P, dan tekanan osmotik atau V. Sebelum kita masuk ke sifat koligatif, maka kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan beberapa satuan. Yang pertama di sini adalah molaritas. Lambangnya adalah M besar. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan, atau bisa dibuat rumusannya M sama dengan N per V dalam satuan liter. Atau jika volumenya diganti ke satuan mililiter, maka rumusannya menjadi M sama dengan gram per ml kali 1000 per V, yaitu volume larutan. Kita nggak usah buat contoh soalnya karena ini sudah dibahas di kelas 10 ya, kelas 10 sama 11. Baik, yang kedua konsentrasi juga bisa dinyatakan dengan satuan molalitas. Lambangnya adalah M kecil. M kecil yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 kg ya, dalam setiap 1 kg pelarut. Satuannya M atau molal. Maka rumusannya adalah M sama dengan N per P dalam satuan kilogram, atau jika kita mau buat satuan pelarutnya ke gram, maka rumusannya menjadi M sama dengan gram terlarut per ml kali 1000 per P, di mana P ini adalah massa pelarut. Ya, oke. Ya, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya, berapa massa MgSO4 yang harus larutkan ke dalam 400 gram air agar diperoleh 0,5 molal larutan. Mr MgSO4 itu adalah 120. Ya, kita lihat rumusannya M sama dengan gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Ya, lihat di sini M-nya 0,5 ya, 0,5 molal. Sedangkan massa pelarut itu yang ditanya, MR-nya 120 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 400. Ya, kita sederhanakan dulu. Ini ke sini ini 5, ini jadi berapa? 2. Kan? Terus ini ke 5 nih bisa 24 ya, sehingga sederhananya menjadi gram sama dengan 0,5 dikali 24 kali 2 sama dengan 24 gram. Jadi banyaknya zat yang atau MgSO4 yang harus larutkan untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0,5 molal sama dengan 24 gram. Yang berikut tentang fraksi mol atau lambangnya adalah X. Ini menyatakan perbandingan mol suatu zat terhadap jumlah mol total zat. Nah, rumusannya seperti ini. Fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut tambah mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarutnya per mol pelarut tambah mol terlarut, di mana fraksi mol pelarut tambah fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Kita ambil satu contoh. Berapa fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut dalam larutan glukosa 36%? Kita jawab ya. Misalkan 100 gram larutan, karena dia 36%, berarti 36 gram zat terlarut, dalam hal ini adalah glukosa, dan 64 gram pelarut, yaitu air. Sehingga kita masuk ke rumusan X terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut.
kembali ke konsep mol di kelas 10 ya. Maka mol terlarutnya, terlarut tadi 36 gram dibagi 180 per pelarutnya adalah tadi 64 ya, berarti 36 per 180 tambah 64 per 180 dia. Nanti yang di bawah disamakan penyebutnya ya. Ini 18, 64 per 18. Jadi samakan penyebutnya nanti menjadi 36 per 180 per 676 dibagi 180. Ini ke sini 1, sehingga tinggal 36 per 676 sama dengan 0,05. Itu fraksi mol zat terlarut. Sedangkan fraksi mol pelarutnya bisa kita cari dengan langsung menggunakan ini. Karena jumlah total fraksi mol seluruh zat sama dengan 1, kita langsung aja XP sama dengan 1 dikurang 0,053 sama dengan 0,947.